Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengikuti menonton video pembelajaran tafsir seperti biasanya. Yang terhormat kepada Ibu Risma Hikmawati, MUD, selaku dosen pembimbing mata kuliah tafsir, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah telah memberikan kita nikmat. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibina wa Safina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Melawati selaku moderator pada kelompok 4 ini beserta dengan anggota. Yang pertama ada Dina Rahmawati dengan NIM 2017-10-02-02, dan ada Siti Nur Alifah dengan NIM 2017-10-22-37, dan ada Jahrotul Wardah dengan NIM 2017-10-20-45, dan saya sendiri Melawati dengan NIM 2017-10-20-39. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini mengenai tafsir di Indonesia pada abad 7 sampai 17 Masehi. Sudah kita ketahui semua bahwa tafsir di Indonesia ini mengalami beberapa periode. Di antaranya ada periode klasik, periode kontemporer, serta periode modern. Namun pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tafsir di Indonesia pada abad 7 sampai 17. Yang dimana pada abad tersebut itu mempunyai karakteristik serta sumber penafsiran dan aliran-aliran beserta tokoh-tokoh pada masanya. Namun untuk penjabaran lebih jelas, marilah kita simak video penjelasan kali ini. Untuk pengertian dan karakteristik tafsir di Indonesia pada abad 7 sampai 17 Masehi yang akan disampaikan oleh Mbak Zahrotul Wardah. Kepada Mbak Zahrotul Wardah, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yakni pengertian dan karakteristik. Pengertian periode klasik abad 7 sampai 15 Masehi. Yang dimaksud dengan periode klasik adalah sejak permulaan Islam sampai ke Indonesia sekitar abad ke-1 Hijriah dan ke-2 Hijriah, dan berlangsung sampai abad ke-10 Hijriah atau 7 sampai 15 Masehi. Penafsiran yang terjadi selama kurun waktu kurang lebih 9 abad itu disebut periode klasik karena merupakan cikal bakal bagi perkembangan tafsir pada masa-masa sesudahnya. Pengertian periode tengah abad 16 sampai 17 Masehi. Era pertengahan merupakan zaman keemasan dalam sejarah peradaban Islam di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat seiring dengan masuknya cabang ilmu pengetahuan yang berasal dari luar seperti filsafat dan cabang ilmu yang lain. Karakteristik periode klasik abad 7 sampai 15 Masehi. Yang pertama, sumber penafsiran tafsir bi al-matur dan tafsir bi al-ra'i. Yang kedua, metode penafsiran tahlili atau deduktif dengan mencocokkan teori-teori dari disiplin keilmuan atau mazhab masing-masing mufasir. Yang ketiga, pendekatan dan corak menggunakan pendekatan dan corak yang beragam, meliputi bahasa, fikih, filsafat, maupun teologi. Yang keempat, validitas penafsiran dan tujuan penafsiran sektarian atau mistik atau parsial, pemaksaan gagasan non-Qur'ani dan subjektif. Penafsiran untuk kepentingan dukungan terhadap mazhab tertentu atau kelompok tertentu politik maupun untuk mendukung ilmu yang ditekuni mufasir. Posisi penafsir sebagai subjek dan teks sebagai objek. Karakteristik era pertengahan abad 16 sampai 17 Masehi. Yang pertama, pemaksaan gagasan eksternal Al-Qur'an. Maksud dari gagasan eksternal Al-Qur'an adalah
bahwa pada zaman ini kebanyakan kitab tafsir yang dihasilkan didasarkan pada kepentingan. Oleh sebab itu, hasil penafsirannya sesuai dengan kepentingan subjektif sang mufasir. Yang kedua, bersifat ideologis. Karakteristik bersifat ideologis ini maksudnya adalah kecenderungan cara berpikir yang berbasis pada ideologi mazhab atau sekte keagamaan ataupun keilmuan tertentu ketika menafsirkan ayat Al-Quran. Yang ketiga, bersifat repetitif. Umumnya, tafsir periode ini menganut sistem mushafi. Artinya, penafsiran mengikuti tata urutan ayat dan surat dalam mushaf resmi Al-Quran. Ini merupakan konsekuensi dari penggunaan metode tahlili yang memang populer pada saat itu. Yang terakhir, bersifat parsial. Maksudnya adalah uraian tafsirnya cenderung sepotong-potong, tidak komplit sehingga kurang mendapatkan informasi yang utuh dan komprehensif ketika hendak mengkaji suatu tema tertentu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Jarotul Wardah atas pemaparan materi yang sangat jelas. Untuk selanjutnya yaitu sumber penafsiran yang akan disampaikan oleh Mbak Dina Rahmawati. Kepada Mbak Dina dipersilahkan. Terima kasih untuk moderator. Materi selanjutnya adalah sumber penafsiran. Pada periode klasik, abad 7 sampai 15 Masehi. Penafsiran pada periode ini boleh dikatakan belum menampakkan bentuk tertentu yang mengacu pada al-maksur atau ar-ra'yu karena masih bersifat umum. Hal itu disebabkan oleh kondisi masyarakat pada saat itu yang mana umat Islam Indonesia pada waktu itu belum merupakan suatu komunitas muslim yang sesungguhnya. Sehingga periode ini dapat dikatakan sebagai periode Islamisasi bangsa Indonesia. Selanjutnya, dalam kondisi yang demikian, jelas tidak mungkin memberikan tafsir Al-Quran dalam bentuk tertentu, seperti Al-Masur dan Ar-Rahyu. Oleh karena itu, jika diamati secara seksama, bentuk tafsir Al-Quran pada masa ini lebih tepat disebut sebagai embrio tafsir Al-Quran, yang artinya bibit tafsir yang akan tumbuh dan berkembang kemudian, atau dapat juga dikatakan sebagai penafsiran yang berbentuk embriotik integral, yaitu tafsir Al-Quran yang diberikan secara integral bersamaan dengan bidang lain, seperti fikih, teologi, tasawuf, dan lain sebagainya. Semua itu disajikan secara praktis dalam bentuk amaliyah nyata sehari-hari, tidak dalam bentuk kajian teoritis konseptual. Itulah sebabnya ia tidak dapat dikatakan mengacu pada salah satu bentuk tafsir yang ada, yaitu al-matsur atau ar-rohyu. Dan umat tidak perlu berpikir panjang karena ilmu yang diberikan dapat dilakukan secara real. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Pada Mbak Dina Rahmawati yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya mengenai aliran-aliran yang ada pada abad 7 sampai 17 Masehi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pada masa kelompok atau mazhab seperti kelompok Islam, aliran kalam, Khawarij, Maturidiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Qadiriyah, Jabariyah, Syiah, dan Sunni, mazhab Maliki, Hambali, Hanafi, dan Syafi'i. Dalam bidang filsafat, Islam pernah memiliki tokoh-tokoh yang begitu brilian dalam melahirkan ide-ide filosofisnya. Di antaranya, pertama ada aliran peripetik, yang kedua ada aliran iluminasionis, yang ketiga ada aliran teosofi transenden,
atau Al-Hikmah. Sebagaimana diungkapkan oleh Usman Bakar, berpandangan Islam muncul di wilayah Asia Tenggara, bermula dari munculnya negara Muslim pada tahun 1292 Masehi di Sumatera yang dipengaruhi oleh pandangan-pandangan ajaran Islam melalui pemahaman dan penafsiran yang disampaikan oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Itulah penyampaian mengenai aliran tafsir di Indonesia pada abad 7 sampai 17. Untuk materi yang terakhir mengenai tokoh tafsir di Indonesia pada abad 7 sampai 17 Masehi yang akan disampaikan oleh Mbak Siti Nur Alifa. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Berikutnya tokoh tafsir. Dalam buku tafsir Al-Quran di medsos, Nadir Shah Hasan menyebutkan beberapa tokoh mufassir Indonesia. Berikut sedikit penjelasan mengenai mereka. Yang pertama, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ulama besar asal Aceh. Syekh Abdul Rauf As-Singkili adalah pelopor tafsir di Nusantara. As-Singkili merupakan ulama Nusantara yang memiliki reputasi internasional. Adapun karya As-Singkili yang paling tersohor adalah Tarjuman Al-Mustafid, sebuah kitab tafsir berbahasa Melayu Jawi atau Arab Pegon. Pada saat itu, bahasa Melayu dipakai dalam birokrasi pemerintahan, intelektual, hubungan diplomatik antar negara, hingga perdagangan. Kemudian ada Kiai Haji Muhammad Shaleh bin Umar As-Samarani. Pada masa yang lebih modern, ada juga Kiai Haji Muhammad Shaleh bin Umar As-Samarani. Dia adalah guru para ulama di penghujung abad 19. Kiai Shaleh, sapaan akrabnya, menulis sebuah kitab tafsir berjudul Faid Ar-Rahman fi Tafsir Al-Quran, berkat dorongan R.A. Kartini yang juga merupakan muridnya. Awalnya, Kiai Shaleh enggan untuk menafsirkan Al-Quran. Ia paham syarat menjadi seorang mufassir sangatlah berat. Namun, setelah dibujuk oleh muridnya tersebut, Kiai Shaleh akhirnya luluh dan bersedia menuliskan kitab tafsir berbahasa Jawa. Kitab tersebut kali pertama dicetak di Singapura pada tahun 1894. Kiai Shaleh Darat, yang merupakan guru dari Kiai Haji Hashim As'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, telah menandai salah satu fase perkembangan tafsir di Al-Quran di Nusantara. Kemudian Kiai Haji Abdul Sanusi. Pada tahun 1030-an, ulama asal Sukabumi, Kiai Haji Abdul Sanusi, juga menulis kitab tafsir lengkap 30 juz yang berjudul Raudatul Irfan fi Ma'rifat Al-Quran. Kitab tafsir itu ditulis dalam bahasa Sunda. Kiai Sanusi menulis 75 kitab dengan beragam perspektif keilmuan. Selanjutnya Buya Hamka. Sosok Buya Hamka muncul sebagai mufassir Indonesia pada masa setelah kemerdekaan. Buya Hamka menulis beberapa kitab tafsir. Salah satu yang paling tersohor adalah Tafsir Al-Azhar. Ia mulai rintis penulisannya melalui pengajian subuh di Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta pada 1958. Karya monumentalnya itu ia terbitkan pada tahun 1967. Berikutnya Kiai Haji Bisri Mustafa, ayahandanya yang bernama Kiai Haji Mustafa Bisri. Kiai Haji Bisri Mustafa juga turut menandai perkembangan tafsir Nusantara. Bisri Mustafa, mufassir asal Rembang, Jawa Tengah tersebut sebenarnya bukan nama asli. Nama aslinya adalah Mas Hadi. Baru pada tahun 1923 setelah pulang dari Mekah menunaikan ibadah haji, ia mengganti namanya menjadi Bisri Mustafa. Karyanya yang paling monumental adalah Al-Ibris li Ma'rifat Tafsir Al-Quran Al-Aziz yang berjumlah 30 juz. Pengerjaan kitab tafsir itu kurang lebih 4 tahun sejak 1957 sampai 1960.
Kitab berbahasa Jawa ini juga telah banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa seperti Sunda, Indonesia, bahkan Belanda, Inggris, dan Jerman. Kitab ini juga mendapat pujian dari beberapa ulama seperti Habsyi As-Siddiqi, Hadijah Nasution, serta sarjana Belanda Martin van Bruynissen. Seorang profesor muda ahli tafsir dan hadis keturunan India, Muhammad Shahab Ahmed, juga tertarik mempelajari tafsir Al-Ibris. Ia bahkan merekomendasikan kitab tersebut sebagai salah satu koleksi di perpustakaan Universitas Harvard. Yang terakhir, Muhammad Quraish Shihab. Saat ini Indonesia juga memiliki ulama dengan reputasi internasional, yakni Muhammad Quraish Shihab. Ia dikenal sebagai seorang pakar tafsir kontemporer yang merupakan jebolan Universitas Al-Azhar Mesir. Dari beberapa karyanya di bidang tafsir, Tafsir Al-Misbah yang terdiri dari 15 judul bisa dikatakan sebagai karyanya yang paling monumental. Dalam menafsirkan Al-Quran, Kiai Haji Quraish Shihab selalu membandingkan pendapat dari pakar yang satu dengan lainnya. Beberapa pakar yang kerap menjadi rujukan Kiai Haji Quraish Shihab ketika menafsirkan Al-Quran, diantaranya Ibnu Faris, Tabatabai, serta beberapa syekh dari Al-Azhar. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Siti Nur Alipah yang telah menyampaikan materi. Alhamdulillah teman-teman semua, telah sampailah kita di pengakhir ujung acara. Untuk selanjutnya, marilah kita kembali ke grup Telegram untuk sesi diskusi. Saya selaku moderator pamit undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.